Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Begitu banyak pasien bertanya tentang nyeri sendi, terutama daerah lutut, kemudian pergelangan kaki, dan pinggang, atau pinggul, atau di pangkal paha gitu ya. Apalagi dengan bertambahnya usia, terus mungkin ada diabetes, ada asam urat, berat badannya juga agak berlebihan, nggak pernah olahraga, itu semua menjadi faktor yang menyebabkan kita gampang sekali kena nyeri sendi. Kadang-kadang udah pakai obat, misalkan obatnya untuk menghilangkan peradangan dan lain-lain, juga untuk ngurangin asam urat, nurunin gula darah. Sebenarnya semua udah bagus tapi nyeri sendinya masih ada. Ya mungkin satu karena kurang olahraga, karena ototnya nggak dilatih, akhirnya sendinya jadi nggak ada yang menopang. Kalau nggak ada yang menopang, jadi sendinya gampang sekali mengalami peradangan. Tapi sebab yang kedua yang banyak orang juga mungkin mengabaikan adalah sebab karena makanan. Nah, karena kita kurang mengonsumsi makanan yang bagus dan sering mengonsumsi makanan yang kurang bagus yang bikin sendi kita jadi menderita. Pengen tahu makan apa aja yang bisa membuat nyeri lutut kita dan nyeri sendi-sendi lainnya itu berkurang bahkan hilang sama sekali? Mau tahu jawabannya? Sudah siap? Ayo kita mulai. Nah, sekarang sebelum kita bahas gimana cara menghilangkannya atau gimana makanan apa yang bagus dan makanan apa yang harusnya dihindari, nomor satu kita harus bahas dulu kenapa terjadi namanya nyeri sendi. Biasanya penyebab dari nyeri sendi adalah peradangan. Peradangan adalah penyebab utama nyeri sendi. Kebanyakan begitu gitu. Kenapa bisa meradang? Karena macam-macam. Bisa karena penumpukan gula darah, penumpukan asam urat, mungkin karena autoimun. Mungkin karena berat badannya berlebih jadi nggak bisa menopang, sendi terutama daerah lutut gitu ya. Atau otot di paha dan otot betisnya itu nggak pernah dilatih, jadi nggak bisa menopang, sendinya, jadi sendinya gesek-gesek akhirnya peradangan, akhirnya nyeri. Dan itu berlaku juga di sendi yang lain, pergelangan kaki, kemudian pangkal paha, kemudian pinggang, dan seterusnya. Jadi intinya nomor satu adalah mengurangi peradangan. Gimana caranya mengurangi peradangan? Gula darahnya, asam uratnya, kemudian berat badannya, kemudian ototnya, semua harus dikendalikan, harus bagus. Satu lagi adalah makanan. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang makanan gitu, karena gampang gitu, makanan tuh gampang. Kalau olahraga banyak orang malas gitu ya, kita makan deh. Makan apa yang bagus untuk mengurangi peradangan adalah makanan anti radang atau makanan anti inflamasi. Yang paling efektif untuk mengurangi peradangan adalah ikan berlemak. Ya bisa salmon, makarel, sarden, bisa juga ikan kembung, ya ikan tuna, terus ikan patin, dan seterusnya. Pokoknya yang berlemak karena mengandung omega 3. Dan omega 3 ini sudah terbukti mengurangi peradangan. Aduh dok, saya nggak bisa makan ikan, alergi dan segala macam. Nggak apa-apa, coba pakai suplemen. Suplemen yang mengandung omega 3. Kemudian kunyit. Kunyit itu juga terbukti untuk mengurangi peradangan karena mengandung kurkumin. Jadi ada di temulawak juga ada, di kunyit juga ada, sama-sama mengandung anti-inflamasi gitu. Jadi kalau Anda pengen yang herbal, ada yang sudah ekstrak dalam bentuk suplemen, yang kunyit juga ada. Kemudian jahe juga terbukti mengurangi peradangan dan rasa sakit pada sendi. Memang kalau kita sakitnya sakit banget, itu memang tidak langsung hilang dengan kunyit dan jahe. Jadi sebaiknya Anda minum obat untuk menghilangkan nyeri sendi yang sangat berat itu. Betapa obat anti radang ada nanti biasanya diresepkan oleh dokter, dibilang sebagai obat nyeri gitu ya. Nah, tapi dalam jangka panjang adalah kita mencegah jangan sampai peradangannya berulang-ulang terus. Jadi kalau obat anti radang itu seperti pemadam kebakaran. Nah, kalau makanan anti inflamasi, terus kita olahraga, jaga tidur, menjaga gula darah, asam urat dan lain-lain, itu kita jangan membuat api. Jadi bedakan antara kita memadamkan dengan kita tidak membakar rumah sendiri. Jadi dengan makanan antiinflamasi ini kita menjaga supaya rumahnya tetap aman, ya nggak kebakaran. Apalagi selain tadi makanan yang mengandung anti radang, juga sayuran dan buah, terutama sayuran berdaun hijau. Dok, bukannya bisa menaikkan asam urat ya? Nah, ternyata dari banyak penelitian yang bisa meningkatkan asam urat, tidak semua sayur, ada beberapa sayur memang ya, tapi
tidak semua, justru malah yang sayuran yang selama ini dianggap bisa naik asam urat ternyata enggak. Contoh misalkan sayuran berdaun hijau kayak bayam, kale, kangkung dan seterusnya, ternyata justru mengandung vitamin K, dan vitamin K ini terbukti membantu mengurangi peradangan. Ya, kalau sayuran dan buah itu vitamin K-nya biasanya K1, kalau K2 biasanya di sumber-sumber hewani, telur, daging dan seterusnya. Dan biasanya orang takut tuh makan itu karena takut peradangan. Justru malah vitamin K2 adanya di hewani dan itu bagus untuk mengurangi peradangan juga. Nah, sekarang buah-buah apa yang bagus? Buah yang sudah terbukti adalah yang antioksidannya tinggi. Misalkan berry, strawberry, blueberry, raspberry, antioksidan yang mengurangi peradangan. Nah, kalau buah lokalnya gimana? Buah lokal juga banyak yang mengandung antioksidan ya. Jadi semua buah itu hampir sama, sebenarnya semua mengandung antioksidan. Tapi kalau buah lokal apa yang antioksidannya banyak, banyak juga yang bagus. Salah satunya adalah misalkan buah-buahan yang rasanya asam. Misalkan jeruk nipis, kemudian jeruk ya, terus mungkin apel itu juga mengandung antioksidan. Dan antioksidan yang tinggi juga dimiliki oleh tomat gitu. Jadi ini murah, gampang karena tomat itu mengandung lycopene, antioksidan yang mengurangi nyeri sendi. Tapi tomat itu bagusnya lycopennya itu aktif kalau kita panasin. Jadi kalau kita makan mentah itu justru malah kita tidak mendapat efek yang bagus. Jadi tomat tuh sebaiknya memang dipanggang sedikit atau dipanaskan sebentar gitu untuk bisa membuat lycopennya itu bisa kita serap. Nah, sekarang makanan apa yang bagus untuk persendian? Makanan yang mengandung kolagen. Jadi karena di daerah persendian itu isinya kolagen, kemudian ada cairan sendi ya. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang glukosamin, kondroitin. Nah, sekarang yang gampang adalah kita masukin kolagen lewat makanan. Apa yang paling banyak? Ternyata dari kaldu. Kaldu apa? Kaldu tulang. Nah, kaldu tulang itu mengandung kolagen yang bagus untuk persendian dan memperbaiki jaringan ikat. Jadi nggak cuma buat tulang, nggak cuma buat persendian, tapi juga untuk kulit. Jadi kulit kita jadi nggak cepet keriput gitu kalau sering-sering makan kolagen. Dan biasanya orang ini bayar mahal gitu ya, minum kolagen atau pakai suntik kolagen. Sebenarnya dari makanan juga sama bisa ya. Nah, yang bagus lagi kalau Anda pakai kolagen ya, minum kolagen ya ditambah dengan vitamin C. Kenapa? Karena vitamin C dari jeruk, dari kiwi, dari semangka, dari buah-buahan yang ada di sekitar kita itu bagus untuk meningkatkan produksi kolagen. Jadi kolagen di dalam tubuh itu juga ada. Jadi tubuh kita memproduksi kolagen, kita juga bisa masukin dari luar, tapi yang di dalam tubuh itu jumlahnya akan naik dengan kalau kita minum vitamin C. Makanya kalau kita kurang vitamin C jadi sariawan, gampang berdarah karena kolagennya kurang gitu produksinya. Dan salah satu cara meningkatkan kolagen adalah dengan vitamin C, termasuk di persendian. Jadi cairan sendi, terus kemudian tulang rawan sendi itu sangat butuh kolagen. Nah, dengan kita membuat kolagennya itu meningkat, jadi dia mengalami perbaikan. Nah, tapi itu dari tulang rawannya. Sebenarnya masih ada lagi satu cairan sendinya. Jadi cairan sendinya itu juga sangat penting. Kalau cairannya kurang atau sedikit, terutama kalau kita misalkan sakit diabetes atau autoimun, itu cairan sendinya makin lama makin kurang. Atau ketika kita berat badannya berlebih, itu cairan sendi juga berkurang gitu ya karena beban ya. Terus gesek, tulang rawannya habis, terus peradangan, terus ini jadi satu gitu. Nah, tulang rawannya ditebelin, cairan sendinya harusnya ditambahin. Jangan sampai berkurang karena diabetes, karena gula darah tinggi gitu ya. Nah, makanan apalagi yang bagus untuk sendi kita adalah magnesium. Jadi kalau selama ini Anda bilang kalsium gitu ya, ternyata kalsium tuh bagus untuk tulang. Dan sebenarnya makin kesini kalsium yang dikonsumsi banyak orang itu ternyata udah berlebihan. Minum susu, pakai suplemen, minum vitamin D3, dan justru malah risiko tinggi kalau kalsiumnya terlalu banyak, itu jadi sumbatan jantung, jadi sumbatan otak, dan seterusnya. Nah, tapi banyak orang kadang suka lupa apa yang bagus buat tulang, itu buat sendi juga kurang. Jadi misalkan kalsium terlalu banyak masuk ke sendi, malah sendinya jadi keras gitu, pengapuran di sendi. Jadi kalsium jangan banyak-banyak, justru yang harus kita naikin adalah elektrolit yang lain. Contoh misalkan magnesium. Magnesium itu banyak terdapat di almond, kemudian kacang-kacangan, itu bisa mengurangi kekakuan sendi dan mengurangi rasa sakit. Jadi magnesium itu fungsinya salah satunya adalah untuk produksi cairan sendi. Jadi kalau misalkan cairan sendinya agak kurang, bisa ditambah dengan
mungkin nanti makan glukosamin, kondroitin itu biasanya ada di makanan seafood gitu ya, atau di tulang tadi, kaldu tulang, di kolagen segala macam, cairannya juga bisa dibantu dengan tambahan magnesium. Jadi kalau misalkan kurang dari asupan, bisa juga nanti kita pakai suplemen magnesium. Nah, kemudian apalagi yang banyak mengandung magnesium selain almond dan kacang-kacangan adalah pisang. Pisang selain magnesium juga mengandung kalium. Jadi kalium itu bagus juga untuk ototnya, mengurangi kejang otot dan nyeri sendi. Jadi magnesiumnya bagus untuk sendinya, kaliumnya bagus untuk ototnya. Ya, apalagi kalau misalkan Anda sudah sering mengalami misalkan kram otot atau kakinya suka kram malam-malam waktu tidur. Nah, itu biasanya kurang kalium. Atau justru sebaliknya, malah lemes gitu ya, lemes nggak ada tenaganya, itu juga biasanya kalau nggak kurang kalsium, kurang kalium. Nah, sekarang makanan apa yang harus dimakan tadi sudah, sekarang makanan apa yang harus dihindari. Nomor 1 adalah makanan olahan dan gula tinggi. Kenapa? Karena memicu peradangan. Padahal tadi penyebab kita nyeri sendinya nggak hilang-hilang itu kalau masih ada peradangan. Dengan kita makanan olahan yang misalkan gorengan atau gulanya tinggi atau misalkan instan, itu biasanya meningkatkan peradangan. Kalau peradangannya banyak misalkan karena gorengan terus daging yang berlemak, itu peradangan di seluruh tubuh akan meningkat. Gula darahnya naik, peradangan naik, asam urat naik, peradangan naik, semua. Pokoknya ketika kita menjaga semua itu, biasanya nyeri sendi juga mulai berkurang. Kadang-kadang orang udah nyeri sendi pakai obat menghilang rasa nyeri, hilang, tapi besoknya ada lagi, minum obat hilang, ada lagi, minum obat hilang, ada lagi, selama penyebabnya belum diselesaikan. Penyebabnya apa? Peradangan di sendi. Penyebab peradangannya apa? Banyak, gula darah, asam urat, kemudian autoimun, kurang istirahat, stres, gak pernah olahraga, berat badan berlebihan, dan seterusnya. Jadi kita cari lagi sumber penyebabnya. Nah, tapi sementara kita bisa kurangi peradangannya dengan menghindari makanan-makanan yang memperberat peradangan. Seperti tadi, gorengan, terus olahan, dan lain-lain. Jadi, gimana caranya mengatasi nyeri lutut, nyeri sendi? 1, kita coba dulu mengurangi peradangan. Tapi kalau sudah terjadi kerusakan yang sangat berat, sampai nggak bisa digerakin, sampai terjadi kuncian gitu ya, menyatu, sampai nggak bisa gerak lagi. Nah, itu biasanya kita evaluasi. Evaluasi apa? Di rongsen, dilihat cairan sendinya masih ada enggak, sendinya masih utuh atau enggak, udah kerusakan atau enggak. Kalau rusak, yang udah nggak bisa diapa-apain dan itu sangat berat, jadi penulangan, itu biasanya akan dilakukan tindakan bedah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan lututnya gitu ya. Kalau didiemin makin lama makin berat kerusakannya. Nanti takutnya udah nggak bisa diapa-apain gitu. Jangan sampai jaringan-jaringannya mati. Biasanya itu dilakukan tindakan bedah. Kalau perlu diganti sendinya. Jadi sekarang sudah banyak, sudah umum, sudah sering dilakukan prosedur untuk penggantian sendi, terutama lutut, kemudian hips ya, atau pinggul. Itu sering dilakukan. Nah, mudah-mudahan nggak nyampe ke arah situ, kita sudah bisa mengendalikan peradangannya. Dengan apa? Dengan tadi, olahraga bagus, istirahat cukup, makannya dijaga bener, ya kan? Terus gula darah, tekanan darah, asam urat, semua dibuat supaya dalam kondisi yang ideal atau yang baik. Nah, kalau Anda bingung gimana caranya untuk mengatur semua yang tadi kayaknya susah banget, itu sebaiknya memang Anda fokus satu-satu dulu. Misalkan gula darah masih tinggi, turunin dulu. Habis itu misalkan asam urat masih tinggi, oke, kita kontrol dulu. Jadi satu persatu. Kalau misalkan Anda masih berjuang, misalkan gula darahnya mau diturunin tapi bingung gimana caranya, jangan lupa untuk ikut program aja, itu lebih cepat ya, lebih baik. Oke, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.